Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yandi Kurniawan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis partisipasi publik terhadap perubahan iklim pada abad ke-21. Dengan mata kuliahnya adalah kewarganegaraan. Baik, latar belakang masalah mengenai tesis ini adalah adanya perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi sekarang, tetapi ancaman nyata yang dampaknya telah kita rasakan. Kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut adalah beberapa contohnya. Nah, dampaknya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Hal ini mengancam kehidupan masyarakat, ekonomi, dan keanekaragaman hayati. Urgensi partisipasi publik, yaitu pemerintah dan lembaga internasional memiliki peran penting dalam membuat kebijakan. Tetapi, partisipasi publik juga krusial. Keterlibatan aktif masyarakat dapat mendorong perubahan sistemik melalui tekanan terhadap kebijakan publik, konsumsi berkelanjutan, dan inovasi dari bawah atau bottom up. Nah, selanjutnya adalah apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Yang kedua adalah apa bentuk-bentuk partisipasi publik yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Nah, berikut adalah temuan di lapangan. Jadi seperti kita lihat, penyebab utamanya adalah polusi karbon masif dari industri fast fashion dan gaya hidup generasi muda. Tapi ada tren positif di Indonesia, yaitu kesadarannya mulai meningkat. Masyarakat semakin peduli mengenai masalah lingkungan. Kemudian masyarakat juga mulai melakukan hal-hal sederhana seperti menggunakan tumbler dan tas belanja ramah lingkungan. Kemudian industri berkelanjutan juga, yaitu pelaku industri mulai beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Namun, ketika ditemukan di lapangan, terdapat perbedaan tingkat kesadaran, yaitu pada warga Jakarta, tingkat partisipasi sangat tinggi karena didukung dengan fasilitas publik memadai. Contohnya seperti transportasi umum, di mana dapat kita tahu Jakarta memiliki transportasi yang sangat lengkap dan terintegrasi. Jika dibandingkan dengan kota Garut dengan tingkat partisipasi rendah, dikarenakan fasilitas publik pun belum memadai untuk warganya untuk mengurangi polusi karbon. Karena di daerah Garut itu hampir semua warganya memiliki motor atau mobil. Karena tidak adanya kematangan transportasi umum. Nah, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah yang pertama, pengetahuan dan kesadaran. Tingkat pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim dan dampaknya sangat mempengaruhi partisipasi mereka. Jadi, masyarakat itu perlu disosialisasikan apa saja dampak dan root cause dari eh, polusi karbon yang masif ini. Hal ini masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah. Kemudian akses informasi. Kemudahan dalam akses informasi juga ya eh, kemudahan dalam akses informasi yang akurat dan relevan tentang perubahan iklim juga sangat berperan penting. Meskipun internet sudah dapat diakses oleh semua, tetapi eh, pengetahuan masyarakat tentang polusi karbon ini sangat kurang. Dikarenakan masyarakat itu belum tahu eh, sumber dari polusi karbon ini. Kemudian ketersediaan fasilitas juga, ketersediaan fasilitas publik yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan, seperti tempat sampah daur ulang dan transportasi umum yang berkelanjutan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini kecil dijumpai di Garut dikarenakan pemerintah pun belum begitu aware tentang polusi karbon ini. Tetapi di Jakarta dikarenakan eh, tempatnya yang sangat padat penduduk, maka hal-hal seperti ini sangat penting dilakukan karena seperti kita tahu polusi karbon itu memiliki grafik yang meningkat bersamaan dengan kepadatan penduduk seperti itu. Nah, kemudian apa saja solusi yang ditawarkan untuk mengurangi polusi karbon? Yang pertama, industri fast fashion mendorong penggunaan bahan dan proses produksi yang lebih berkelanjutan, yaitu menggunakan seperti produk-produk daur ulang seperti itu. Kemudian diperlukan adanya perubahan pada gaya hidup generasi muda, yaitu mengedukasi dan mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi berlebihan dan memilih produk yang berkelanjutan. Kemudian, diperlukan juga kontribusi dari industri, yaitu berupa memberikan insentif kepada pelaku industri yang menerapkan praktik berkelanjutan. Kemudian, pemerintah juga harus meregulasi eh, eh, peraturan yang lebih ketat terkait perlindungan lingkungan dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih bersih. Nah, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi, dibutuhkan adanya edukasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim melalui kampanye dan program edukasi yang efektif. Kemudian, pada fasilitas publik, yaitu menyediakan fasilitas publik yang memadai untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan, seperti tempat sampah daur ulang, transportasi umum yang berkelanjutan, dan ruang terbuka hijau. Kemudian, keterlibatan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan sukarela, komunitas lingkungan,
dan program insentif. Hal ini sebetulnya yang sangat berpengaruh itu adalah keterlibatan masyarakat karena eh, masyarakat adalah peran yang paling eh, signifikan terhadap adanya polusi karbon. Ketika masyarakat diedukasi dengan baik, masyarakat juga melakukan pelestarian lingkungan, maka polusi karbon itu dapat menurun secara berkala. Karena masyarakat ini berupa orang-orang yang sangat banyak seperti itu. Nah, refleksi pribadi, pelajaran yang dapat diambil dari hasil wawancara adalah perubahan iklim adalah masalah serius, tetapi ada harapan melalui peningkatan kesadaran. Tindakan kecil seperti penggunaan tumbler dan tas belanja ramah lingkungan memberikan dampak besar. Perbedaan tingkat kesadaran antar daerah menunjukkan pentingnya edukasi dan fasilitas. Kemudian perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan tiap hari. Nah, peran generasi muda adalah bertanggung jawab untuk turut serta dalam mitigasi perubahan iklim. Kemudian lebih bijak dalam mengkonsumsi produk fashion dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian meningkatkan kesadaran diri dari dan orang sekitar mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.